Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah rahimakumullah, dalam istilah usul fikih ya, ada berbunyi kalimatu haqqin urada biha batil. Kalimatnya benar, tapi ternyata kalimat yang benar itu diucapkan dengan misi untuk menjerumuskan orang. Apa contohnya? Contohnya adalah kita harus kembali kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Kalimat ini benar nggak Pak? Banget. Orang yang mengingkari untuk kembali ke Al-Quran dan Al-Hadis, barangkali keislamannya diragukan, betul? Betul. Tapi kalimat itu diucapkan ada buntutnya. Apa buntutnya? Kita harus kembali kepada Al-Quran dan Al-Hadis, dan harus kita tinggalkan kitab kuning. Karena kitab kuning itu bukan dari Allah dan bukan dari Rasulullah. Buntutnya ini Pak, ya, yang sesat, yang menyesatkan. Jadi kalimatu haqqin urada biha batil. Kalimatnya diucapkannya benar, tapi dengan kalimat yang benar itu dia menjerumuskan orang. Ketika orang kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, Al-Hadis, ya, dan meninggalkan kitab kuning, itu artinya kita dipaksa untuk menjadi ulama-ulama ahli tafsir. Bagaimana tidak? Kalau kita lihat tafsir Ibnu Katsir, Pak. Tafsir Ibnu Katsir itu salah satu tafsir yang mendapatkan gelar tafsirul ayah bil ayah, tafsirul ayah bil hadis. Imam Ibnu Katsir dalam kitab 4 jilid setebal ini Pak, tidak ada beliau yang menafsirkan ayat demi ayat berdasarkan pendapatnya sendiri, tidak ada. Setiap ayat ditafsirkan oleh ayat di surat apa, ayat berapa. Ayat dan surat itu kalau ada asbabun nuzulnya diterangkan secara detail asbabun nuzulnya. Kemudian ayat itu ditafsirkan oleh hadis 1, 2, 3, dan setiap hadis ditulis sanadnya secara detail. Masih ditambah oleh Imam Ibnu Katsir, menurut Imam Hanafi ini seperti apa, menurut Imam Malik seperti apa, Imam Syafi'i seperti apa, Imam Ahmad Ibnu Hambal seperti apa. Tidak ada yang beliau menafsirkan sendiri berdasarkan logika beliau. Apa artinya? Ketika orang dipaksa untuk kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah dan tinggalkan kitab kuning, itu sebenarnya umat ini telah masuk dalam perangkap besar. Dan perangkap itu memang by design, grand by design, desain yang besar untuk menjadikan umat ini terpecah belah. Bagaimana tidak? Kelompok A baca ayat, terjemahannya begini, dia tafsirkan. Berbeda dengan kelompok B, dia bilang, ayo kelompok B itu ternyata menyalahi Al-Quran. Ini dalil kita, mari kita angkat senjata, Allahu Akbar. Begitu juga kelompok B. Iya. Ini ayatnya, ini terjemahannya, kita tafsirkan seperti ini. Ternyata kelompok A adalah sesat, melanggar syariat Islam, bertentangan dengan Al-Quran. Mari kita serang, angkat senjata, Allahu Akbar.
Apa yang terjadi, Pak? Umat Islam bertikai dan non muslim tepuk tangan di belakang, ya tinggal kompor-kompor, ayo, ayo dan ayo. Kalimatu haqqin urada biha batil. Iya, kalimatnya benar tetapi kalimat itu diucapkan untuk menjadikan orang-orang terjerumus dan sekaligus terperangkap. Maka dari itu, ya, bahwa kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah itu adalah betul, tetapi kembalinya itu yang benar melalui penafsiran para ulama-ulama yang ahli di bidangnya. Bagaimana ayat demi ayat itu saling berkaitan. Bagaimana usul fikih berbicara ayat ini sudah ditafsirkan oleh ayat sekian. Ayat ini sudah dinasah oleh ayat ini. Di awal-awal saya sudah pernah sampaikan tentang nasah mansukh di proses tahrimul khamr yang 4 ayat. Ya. Hadis ini ayat ini sudah ditahsis, dispesifikasi. Ditahsisnya berapa persen? Nah, usul fikih bicara begitu. Perintah di dalam ayat, ya, itu ketika mutlak, ya, kaidah usul fikihnya al-aslu fil amri lil wujub. Ketika ayat maupun hadis itu bentuknya perintah, maka hukum yang berlaku adalah wajib illa madalla ad-dalilu ala khilafihi, kecuali apabila ada dalil lain yang meminimalisir. Prosentase meminimalisirnya ini, Pak, itu tasrih hukumnya jadi beda-beda. Contoh, ya, kalimat ya ma'syarul jinni wal insi in istata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ardi fangfudu la tanfuduna illa bisultan. Kalimat fangfudu ini amar, Pak, perintah. Tetapi hukum yang berlaku di situ, Pak, jangankan wajib, sunnah saja tidak. Ya. Di minimalisirnya itu ada prosentasenya. Aslinya ketika mutlak total dia adalah fardu ain. Diminimalisir sedikit menjadi fardu kifayah. Diminimalisir lagi menjadi sunnah muakkad. Iya, diminimalisir lagi menjadi sunnah mahdhoh, sunnah murni. Diminimalisir jadi mubah. Wahai sekalian jin dan manusia, apabila kalian mampu untuk menerobos 7 lapis langit dan 7 lapis bumi, fangfudhu, maka lakukanlah. La tangfuduna illa bisultan. Sekali-kali kalian tidak akan mampu melakukan itu kecuali dengan kekuatan. Perhatikan kalimat ini, Pak. Diminimalisir dengan in syartiyah. Inistata'tum pertama. Ya. Inistata'tum an tangfudu min aqtaris samawati wal ardi fangfudu. Kemudian di belakangnya lagi ada la nafi. Diminimalisir oleh la nafi. La tangfuduna illa bisultan. Kalian tidak akan mampu melakukan itu kecuali dengan kekuatan. Padahal bentuknya perintah, tapi tidak berlaku hukum wajib, bahkan sunnah pun tidak. Hukumnya mubah. Tapi hukum mubah itu bisa menjadi sunnah ketika niatnya adalah untuk kemaslahatan dan untuk kebaikan. Sunnah secara fikih, bukan sunnah secara definisi hadis. Bapak dan jamaah rahimakumullah, betapa ya ketika kita kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah hanya bermodalkan terjemah yang ternyata tingkat rawanitasnya setinggi itu, bagaimana umat ini tidak menjadi saling berhadap-hadapan, terpecah belah dan sebagainya. Padahal
Al-Quran itu beda panjang pendek saja. Ini baru bicara tajwid, maknanya beda. Yang kadang kita suka salah ngucap, Pak. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. La-nya pendek. Iya, mestinya panjang. La syarikalah. Kita baca la syarikalah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wah, itu menghina Allah, Pak. Iya. Bagaimana tidak? La ilaha, tiada Tuhan illallah, ya, kecuali Allah. Wahdahu, dengan sendirinya. La syarikalah, tidak ada satupun yang menyekutukannya. Tapi begitu kita baca pendek dari la nafi menjadi lam taukid. Ya, sesungguhnya Allah adalah ada yang menyekutukannya, ada yang ngimbangin, ada yang serupa dengan Allah. Itu baru bicara tajwid. Kita doa panjang lebar, begitu di ujung innaka latukhliful mi'ad. Kelihatannya ya benar-benar saja, kelihatannya tipis. Tapi innaka, sesungguhnya engkau, la tukhliful mi'ada, zat yang tidak akan pernah ingkar janji. Begitu kita baca pendek, innaka la tukhliful mi'ada. Innaka, sesungguhnya engkau ya Allah itu la tukhliful mi'ada, menjadi zat yang maha pengingkar janji. Hanya panjang pendek, Pak. Makanya baca Al-Quran itu ada namanya tawazun. Kalau kita baca Al-Fatihah misalnya, Bismillahirrahmanirrahim. Salah benar? Bismillahirrahmanirrahim. Salah betul? Kayaknya takut dijebak mau jawab. Iya, salah total, Pak. Bismillah. Lah, 2 harokat dibaca 4 sampai 5 harokat. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tawazun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Itu baru tawazun. Itu tidak akan merubah makna. Ya, ini baru bicara tajwid, Pak. Belum usul fikih yang begitu ruwet. Bagaimana tidak ruwet? Ini ayat ini kaitannya dengan ayat di mana, surat apa? Berapa yang berkaitan dengan ayat itu? Ruwet nggak, Pak, kira-kira? Masya Allah. Begini loh, kita mau dipaksa mau jadi ulama ahli tafsir. Kacau tidak, Pak, kira-kira? Gitu. Makanya sadar, harus menjadikan diri kita, insting kita cerdas. Jangan isu-isu receh sudah diperbesar. Perbedaan pendapat yang sepele, Masya Allah, heboh, rame. Kayak udah siap perang. Sayang dong negeri ini. Iya. Negeri ini hancur, Pak, kalau kitanya berantem begitu. Ini belum aja angkat senjata, Pak. Ya, nanti jangan-jangan kalau pemilu lagi, Pak, dikompor-kompori, wah bisa perang. Memang itu settingannya untuk menjadikan perang saudara, Pak. Kalau perang dengan musuh gampang, kita pesek, musuh kita mancung, kelihatan. Kalau perang saudara, Pak, sama-sama peseknya, sama-sama itemnya, nggak tahu mana musuh, nggak tahu mana kawan. Di masjid yang sama. Yang dari Madura bawa celurit, yang dari Palembang bawa apa? Yang dari Jawa bawa arit. Wah, tiba-tiba dibacokin. Itu tidak mustahil terjadi, Pak, ketika kita ini nggak waspada. Ketika isu-isu receh itu udah kita
Anggap. Iya. Masya Allah, negara taruhannya Pak. Saya berulang kali, Andalusia 800 tahun berjaya, ulama-ulama dahsyat, besar, berkaya di sana, runtuh tak tersisa. Indonesia kayaknya tidak lebih hebat dibanding Andalusia Pak. Kalau kita nggak cerdas, insting kita nggak cerdas, apalagi dengan media sosial yang begitu luar biasa, memprovokasi umat begitu mudah, ya, merekayasa fakta begitu mudah. Ya, sampai kereta dibikin joget pun dengan begitu gampang. Kalau kita ternyata insting kita tumpul nggak cerdas Pak, negeri ini jadi korban. Ya. Kalau negeri ini jadi korban, agama ini pun akan lenyap. Begitu yang terjadi di Andalusia, Spanyol. Gitu. Maka harus cerdas kita. Ini by design. Umat Islam harus kembali kepada ukhuwah. Berbeda itu sunnatullah, berbeda boleh banget. Berbeda Pak, tetap enak ngopi Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Beda faham ngopi enak. Enak gak Pak? Iya. Perbeda itu nggak masalah. Yang masalah kalau mempermasalahkan. Non-muslim sekalipun mereka saudara kita satu bangsa. Selama mereka tidak memerangi kita, mereka adalah kafir harbi. Nabi menyampaikan, barang siapa yang menumpahkan darah mereka sama dengan menumpahkan darahku. Barang siapa yang merusak harta mereka sama dengan merusak hartaku. Orang kafir dhimmi Pak, itu dilindungi betul. Audiens dakwah Rasulullah itu orang-orang non-muslim. Kenapa kita begitu luar biasa, agresifnya luar biasa. Terakhir catatannya, mari kita asah kecerdasan insting kita. Jangan jadikan isu-isu receh jadi sesuatu yang berat. Itu akan merugikan kita semuanya.